Seorang fotografer dan kekasihnya baru saja menabrak seseorang. Sejak itu mereka menemukan dalam setiap foto mereka ada bayangan putih seperti asap yang diduga adalah arwah penasaran. Halo pecinta film, selamat datang di BSD Movie Recap. Penggemar horor Indonesia kedatangan remake dari film Thailand berjudul Shutter yang akan hadir di bioskop Indonesia tanggal 28 Oktober 2025. Versi Indonesia akan diperan utamakan oleh Vino Bastian dan Anya Geraldine. Shutter sempat menjadi salah satu film horor terbaik sepanjang masa di tahun 2004 yang kemudian dibuat ulang oleh Amerika bekerja sama dengan Jepang di tahun 2008. Keistimewaan dari film Shutter asli adalah efek setelah menontonnya. Dari bikin penonton takut foto-fotoan dengan jumlah ganjil hingga bikin parno kalau pundak terasa berat dan pegal. Film ini juga menyeratkan kasus kekerasan seksual yang terjadi di dunia nyata dan keadilan yang diselewengkan. Dikutip dari blog Tempo, penulis skenario Alim Studio menyatakan yang bikin sulit dari mendaur ulang film 21 tahun lalu itu adalah karena penyesuaian karakter Darwin sebagai fotografer dan penggunaan kamera. Skenario dibuat berlatar tahun 2004 karena zaman sekarang rata-rata kamera semua sudah DSLR dan canggih. Sedangkan di tahun tersebut, fotografi profesional masih didominasi oleh penggunaan kamera analog. Penulis juga kembali menonjolkan kamar khusus pencucian film yang menekankan sang karakter utama lebih menyukai kamera analog dan memiliki workshop sendiri. Kabarnya film ini mengubah urutan investigasi penyebab kemunculan asap putih dalam foto seperti remake film Hollywood dan Jepang. Sebagian besar penggemar horor tentunya sudah menonton versi Thailand atau Hollywoodnya. Sebelum menonton versi Indonesianya, mari kita lihat alur cerita lewat trailernya. Diceritakan bahwa Darwin dan Pia adalah sepasang kekasih. Setelah bertemu dengan kawan-kawannya untuk makan malam bersama merayakan Tio yang akan memiliki anak, mereka pun pulang. Saat perjalanan, mobil yang dikendarai oleh mereka tak sengaja menabrak seorang wanita sedang melintas di jalan sepi. Mobil mereka tergelincir dan menabrak. Setelah sadar, mereka mencari korban, tapi tak menemukan siapapun. Polisi menyimpulkan mungkin mereka menabrak hewan. Suasana berubah jadi penuh rasa bersalah dan ketegangan. Beberapa saat kemudian, Darwin dan Pia menemukan pada setiap foto Darwin ada bayangan putih seperti asap. Darwin menganggapnya hanya kesalahan cetak atau kualitas film yang buruk. Tapi Pia mulai merasa ada yang tak beres. Darwin berusaha mencari tahu penyebabnya, karena bayangan putih itu merusak kualitas fotonya. Klien bisa kabur gara-gara masalah ini. Darwin menduga kameranya rusak. Ia kemudian mengunjungi toko servis kamera langganannya yang dimiliki oleh karakter yang diperankan oleh Nugi. Darwin terkejut ketika memperlihatkan semua hasil fotonya yang berbayang putih, karena karakter Nugi mengungkapkan bahwa itu adalah foto setan. Suasana sempat megang, tapi Nugi tertawa untuk mencairkannya. Darwin menceritakan hasil konsultasinya pada Pia. Sambil tertawa, Darwin memberitahu pada Pia bahwa itu adalah foto setan. Pia merasakan bahwa foto-foto arwah itu ada kaitannya dengan kejadian tabrakan tempo hari lalu. Pia memutuskan mendengarkan musik untuk menenangkan pikirannya dan tidak overthinking. Namun ia dikejutkan oleh kemunculan sosok arwah yang menyergapnya namun tiba-tiba menghilang. Darwin dan Pia pun semakin sering diganggu. Pia kemudian mengajak Darwin untuk melanjutkan penelusuran dengan bertanya pada ahli fotografi yang diperankan Rukman Rosadi. Sang ahli fotografi mengungkapkan sebuah teori bahwa makhluk-makhluk seperti ini seperti sengaja ingin ditangkap kamera. Mereka berusaha ngasih pesan dan peringatan. Beberapa waktu kemudian, Darwin bercerita pada Pia bahwa ia merasakan sakit bahu yang sangat mengganggunya bekerja dan badannya berat sekali. Pia berpikir bahwa akhir-akhir ini
Mungkin Darwin stres karena banyak sekali proyek foto yang bisa gagal karena bayangan putih tersebut. Posisi memfoto Darwin yang kerap membungkuk pun diduga menjadi salah satu penyebabnya. Dia menyarankan Darwin agar melakukan medical check-up ke rumah sakit. Di rumah sakit saat sebelum melakukan check-up utama, suster terkejut ketika melakukan timbangan badan Darwin. Berat badan Darwin 1,5 kali lebih berat dari rata-rata. Padahal tak ada perubahan bentuk yang kentara dari tubuh Darwin. Saat bertemu dengan dokter pun, hasil ronsen dan alat diagnostik lainnya tak menemukan ada penyebab yang berarti. Dokter pun meresepkan obat penghilang rasa sakit saja. Ternyata teror tak hanya menyerang Darwin dan Pia. Rekan kerja Darwin pun satu persatu mulai diserang. Singkat cerita, Darwin bercerita tentang masa lalunya pada Pia. Dan hanya ada satu orang yang memiliki kemungkinan besar menjadi dalang semua ini. Orang itu pun dikenal oleh ketiga teman Darwin, Theo, Abi, dan Reza. Mereka juga mulai mendapatkan teror yang mencekam. Karakter yang diperankan Andri Masadi jadi korban pertama. Keduanya menemukan karakter Andri tewas karena gantung diri. Keesokan harinya, giliran karakter yang diperankan Rangga Natra. Pia dan Darwin mendapatkan kabar duka bahwa rekan keduanya itu meninggal karena kecelakaan mobil malam hari kemarin. Kini rekan Darwin tinggal tersisa Tio, karakter yang diperankan oleh Doni Alamsyah. Doni masih hidup ketika Darwin mengunjunginya, namun ia dalam keadaan panik. Dengan nada memohon dan ketakutan, Tio meminta suatu kumpulan foto-foto. Saat Darwin memintanya duduk dan menenangkan diri, Tio tetap berdiri dan semakin ketakutan. Ia malah berlari menuju balkon apartemennya yang terletak di lantai belasan, kemudian melompat. Pada akhirnya mereka mendapatkan informasi tentang alamat tempat tinggal pelaku teror ini. Lokasinya cukup terpencil. Ketika Darwin dan Pia bertanya pada warga setempat, ibu-ibu itu menunjuk arah ke pegunungan yang melewati hutan. Versi Thailand dan Hollywood menjadikan adegan tersebut awal mula peristiwa menuju klimaks cerita, menandakan bahwa mereka akan bertemu dengan sosok yang menjadi penyebab teror ini yang dikira akan menjadi ending kisah ini, namun ternyata membuka plot twist tentang kasus kekerasan seksual yang seringkali berhasil ditutupi dan menyayangkan keadilan. Pecinta horor wajib menonton film ini. Apakah itu untuk nostalgia dan melihat versi lain dari Shutter, atau yang belum pernah sama sekali menonton film ini? Sekian review film Shutter Indonesia. Jangan lupa meninggalkan jejak dengan menekan tombol likes dan menulis di kolom komentar. Klik tombol follow untuk mendapatkan konten-konten seputar rekap film.